Yang jadi masalah menginspirasi siapa? Cerita sedih diinspirasi sama siapa? Bahkan sampai di fase di mana saya hampir ditinggalkan oleh istri saya karena kelakuan saya yang luar biasa. Kan menggandeng teman-teman bahkan keluarga untuk selalu support sama saya sampai detik ini. Jadi Untuk bundanya Aca, bundanya Kian luar biasa. Terima kasih Bunda. Mungkin saya jarang mengungkapkan ini di depannya. Dan saya sangat respect sama Kak Jumarnin. Mungkin komentar Kak Jumarnin yang viral. Oke. Ada fase tiap manusia, saya kan tiap manusia dan saya pernah alami itu. Under pressure lah. Under pressure, tekanan yang bawah, tekanan gitu. Bahkan mau cerita dengan teman juga saya tidak mampu, Wal. Betulan ini. Bayangkan masalah itu dia bawa terus, Wal. Setuju, Ya. setuju. Caranya ya, istirahat dulu. Jangan singgah dulu sebentar. Karena setiap cerita punya ruang untuk singgah. Oke apa? Ih, dapat lagi deh. Dapat lagi deh. Boleh, buka juga cara. Maksudmu kok saya sendiri? Bodoh leh. Tadi malam kita aku janji orang dua, bukan saya sendiri. Jangan sudah sini, mas sudah. Bodoh leh. Maksudmu? Cocok leh. Cocok. Kalau sendiri saya katakan, mbak apa? Sudah, sini. Oke. Kalau pesan minuman ini, cepat sudah. Jangan ke bodoh-bodoh. Oh guys. Jangan. Gimana kabar? Ya Allah, ya. Kasih bagus duduk, karena kita di depan kamera. Oke. Dengan Pak siapa? Aduh. Saya minum dulu ini, malah. Minum dulu, kasih lang tegang. Karena ini kan ya. Kita baru pertama muncul di depan kamera. Siapa orang dua di depan itu leh? Betul. Kita bukan siapa-siapa, teman-teman. Kita bukan siapa-siapa. Makanya itu kita butuh leh. Kasih lang tegang, tenang. Oke, padahal tidak ada orang ini, Wal. Iya. Apa sebenarnya? Saya tahu lah ini kita ketawakan. Oke. Apa sebenarnya kita duduk berdua di tempat ini di depan kamera? Apa sebenarnya? Iya, padahal sering kita duduk berdua ini. Cuma apa yang sering membedakan? Sekali, hampir tiap hari. Yang membedakan karena hari ini kita di depan kamera. Di depan kamera. Oke, luar biasa. Apa sebenarnya? Sebenarnya, Wal, saya ini menjawab kegelisahanmu sebenarnya. Saya mau mengabulkan kau punya keinginan. Keinginan yang mana? Oke. Aduh. Ya Allah. Kau ingat gak kau bilang jam 12 malam, saya ingat itu. Jam 12 jam 12 malam ya? Jam 12 malam lah. Cerita-cerita ditolok istilah bahasa sekarang tuh. Kau bilang kalau kita podcast kan cerita-cerita sedihnya tuh orang ini mungkin bisa menginspirasi. Nah itu saya yang jadi masalah menginspirasi siapa? Cerita sedih diinspirasi sama siapa? Ya Allah. Tapi bagus, maksudnya akhirnya kita dua berani muncul di depan kamera. Oke. Karena selama ini kan beberapa kali mungkin bantu saya ambil konten untuk kegiatan-kegiatanku di sekolah, saya masih kaku. Betul. Di sini pun di depan kamera pun saat ini masih kaku, saya tidak tahu apa sebenarnya. Ya. Tapi ya kita harus keluar dari zona nyaman yang selama ini kita mungkin terlalu nyaman kita dengan hal-hal. Jadi sebenarnya sederhana, tidak mungkin menginspirasi. Menginspirasi mungkin untuk saya. Kalau saya jujur kau punya cerita menginspirasi. Tidak saya gimmick ini, teman-teman. Iya, betul. Tapi ada sesuatu yang saya rasa, saya dapat pelajaran dari situ. Iya, jadi apa sejatuhnya kita dua ini bicara seperti ini di depan kamera? Apa mau dibilang apa sudah namanya nih? Kira-kira kalau depan kamera ini podcast mungkin ya? Podcastnya boleh lah, podcast sederhana, nongkrong supaya tidak bertanya ini apa ini ya? Ini betul. Podcast sesederhana itu, podcast cerita-cerita ringan, Wal, begitu. Tapi ini podcast, Wal, tetap ada namanya, Wal. Apa kira-kira namanya? Karena saya teman-teman sampai jam 12 malam tadi malam masih diganggu terus. Karena memang dia sudah persiapkan ini bareng. Kita harus buat begini. Jadi, oke, saya serahkan sama Adit saja. Kira-kira namanya bagus. Ya karena saya tahu orang ini belum siapa-siapa, belum yang kenal. Siapa sih kita dua? Ya, tapi belum tentu toh. Siapa tahu nanti kan ke depannya. Amin. Kalau Nanas bilang ini mau meledak nanti abis tahun ini. Itu apa yang mau meledak? Saya tidak tahu, doanya istriku begitu dia. Aku meledak ini gitu. Nah, jadi lumayan perfeksionis juga saya, Wal. Iya. Saya cari itu apa kira-kira. Nah, saya terinspirasi dari pokoknya saya searching semua itu. Podcast yang enak lah didengar. Nah, saya punya benchmarking contoh. Ya.
Contohnya ini Contohnya sebenarnya ya titik kumpul, Oh, teman-teman anu lah, stand-up teman-teman comedy. nongkrong ya, Iya. dua anu ya, dua suka. Iya, titik kumpul. Nah, Titik jadi saya bilang kumpul. kayaknya bagus buat nama aja seperti itu, dua suku kata, Dua supaya suku mudah kata. diingat Iya, orang. supaya betul. Karena dia kalau cuma dua suku kata itu Iya, kalau satu gampang kependekan, kalau tiga terlalu banyak. Iya. Jadi dua saja. Tidak Begitu. mungkin namanya Awal dan Adit. Itu sangat tidak menjual. Ya, Pak Upin Ipin. Nah, jadi ada nih Wal, ada Wal. Apa, Akhirnya yang dari semua saya dibantu sama saya punya asisten pribadi saat ini. sudah punya asisten. Ada dong. Sukses betul kok sekarang Iya, ya. iya dong. Siapa namanya itu? Namanya Gemini. Gemini. Ada Gemini, Nanti temannya ada dua. temannya ChatGPT. Ada dong. Jadi saya pakai semua. AI sekarang lagi bantu saya untuk mencari. Jadi pokoknya apa yang jadi kegelisahanku, saya tanya dia. Nah, Saya akhirnya tanya, siapa saya? Kenapa saya jadi gelisah sekarang? Kau tahu apa dia jawab? apa? Mungkin kamu tidak ada uang saat ini. Jangan terlalu jujur. Oke, tidak siap. Jangan terlalu jujur. Masa Oke. panang enteng leh. Iya, kadang begitu. Tapi kasih saya. Akhirnya dia kasih saya. Iya. Namanya Ruang Singgah. Ruang singgah. Bagaimana menurut ente? Oh, Kalau- saya pernah dengar satu lalu di sana. Nah. Ada namanya Ruang Kopi. Tapi sudah tutup. Tidak, masih ada Ruang Kopi juga. masih ada di dong. Jalan, iya, masih ada. Nih temannya kita juga itu. Iya dong. Tapi ruang singgah cocok gitu, Konco. Iya. Karena kehidupan ini tidak perlu berjalan mulus terus. Ada kalanya kita harus singgah sejenak. Awalnya jujur, ruang tunggu. Ruang Sudah keren tunggu. saya, sudah keren. Ternyata Tapi pas itu iya, ruang tunggu. Oh ya, ada podcast nasional, ada Konco. podcastnya. Bisa. Saya sudah effort cari dan segala macam. Bolehlah kita pakai mungkin peluang sih ya, siapa kita. Iya. Tapi tiba-tiba malah Betul, siapa betul. tahu. Betul. Dia bilang, batiru-tiru nama. Betul. Akhirnya ruang singgah. Ada juga filosofinya tuh. Apa filosofinya? Coba ceritakan dulu Oke. filosofinya. Jadi teman-teman, ada juga filosofinya ini podcast. Jadi sebenarnya orang ini nyatanya ada bertiga ini ya. Ada teman-teman, bahkan banyak mungkin teman-teman yang menonton ini. Iya, betul. Iya, jadi bukan hanya kita dua. Jadi kita diskusi cerita-cerita santai ya teman-teman, karena tidak ada yang perlu dicerita yang berat-berat. Nah, jadi filosofinya, manusia mana yang tidak pernah singgah? Apapun masalahnya, apapun perjalanannya. Berarti singgah sejenak ya, bukan berhenti selamanya. Singgah sejenak saja. Singgah berarti beristirahat sebentar untuk melanjutkan perjalanan selanjutnya. Misalnya dalam perjalanan capek, ya. Istirahat dulu. Lari, gitu. Iya. kita run. Ya mungkin kita apalagi yang tidak pernah olahraga. Betul. Mau tes lari terus. Lebih luas lagi, Wal. Lebih luas lagi. Manusia punya masalah. Betul. Bayangkan masalah itu dia bawa terus, Wal. Setuju. Caranya istirahat dulu. Jangan singgah dulu sebentar. Baru itu habis itu dilanjutkan lagi. Betul, setuju. Anak suka itu kata-kata. Itu singgah sebentar ya, berarti ruang singgah. Karena setiap cerita punya ruang untuk singgah. Aduh. Apa itu? Kalau yang oke apa? Dapat lagi deh. Dapat lagi deh. ChatGPT tidak bisa dia bantu saya itu. Lihat tagline-nya. Karena setiap cerita punya ruang untuk singgah. Gila. Langsung Wal, karena ini podcastnya kita, langsung saya ACC itu. Langsung ACC ya? Iya. Berarti namanya podcast Ruang Singgah dengan tagline-nya karena setiap cerita punya ruang untuk singgah. Memang. Saya tidak tahu, mungkin cuma kita dua rasa gagal. Kita orang lain di luar, cuma ya banggalah. Kita berani tampil di depan kamera seperti ini. Saya sebenarnya sudah luar biasa sekali. Benar, karena sebenarnya poinnya kita di sini tidak menginspirasi siapa-siapa. Tapi saya yakin cerita-cerita yang receh ini akan ada yang relatable dengan teman-teman yang lain. Pasti, karena mungkin, ya yang punya masalah bukan hanya 1-2 orang, banyak. Cuma beda setiap warna manusia saja. Itu ya, karena setiap manusia itu pasti akan punya masalah. Karena kalau dia tidak punya masalah, bukan manusia dia itu. Nah, tujuannya ruang singgah ini untuk ayo cerita saja. Iya, betul. Sparingan gitu. Iya, karena dengan kita sedikit mengeluarkan cerita kita atau unek-unek yang mungkin kita rasakan, itu bisa membuat legah kadang hati kita, perasaan kita. Betul, dan selalu kita lakukan itu. Betul. Cuma mungkin selama ini kita tidak pernah terekam oleh kamera. Oke, Dit. Sekarang mungkin kita masuk sesi serius sedikit ya. Oke, siap. Saya mau bertanya sedikit. Kira-kira Dit, di dalam hidupmu ini siapa atau apa tempat yang pernah menjadi tempat singgahmu? Berarti kita ganti-gantian jadi host. Iya. Begitu karena kan belum ada bintang tamu jadi betul. Kita dulu. Jadi mungkin 1-5 episode kita terus dulu kita tes dulu. Sampai betul-betul kalau begini teman bilang, boleh deh. Udah, oke lagi deh. Oke, luar biasa. Saya terbesarku di sana itu luar biasa. Mungkin ya nanti suatu saat
kita akan kenal sama dia. Iya Insya Allah ya, dong. walaupun Iya ya dong. Harusnya sama-sama orang Palu. sama-sama orang Palu, biar tiba aku tahu. Kecil Oke. di Palu ini. Lanjut. Oke. Pertanyaanku tadi, siapa Bagaimana? atau dalam hidupmu sekarang ini, siapa atau apa yang pernah menjadi tempat singgahmu? Kenapa jadi serius, Wal? Harus. Kita kan Oh gitu. kita selalu seperti itu kan, maksudnya kita cerita-cerita ketawa-ketawa, Iya. ujung-ujungnya ada fase di mana kita Betul. harus serius dalam bercerita. Oke. Jadi karena sekarang saya sudah yatim piatu, Wal. Sudah tidak ada orang tua ini. Siap. Ya, Ya, jadi semoga Bapak Ibu yang ada di Oke. sana selalu diberikan tempat yang baik. Insyaallah. Amin, amin, ya Allah. Amin. Karena orang tua sudah tidak ada, Mhm. ya. Jadi biasanya saya lebih ke teman, Wal. Jadi tempat-tempat singgahku itu hampir semua ke Teman. teman. Ke teman. Cuma saya ingat dulu 1 tahun yang lalu ada teman saya yang hampir 3 bulan menghilang. 3 bulan menghilang. Iya, cek per cek. Sakit ternyata dia. Kenapa kau bahas di sini, Bodoh? Ketawa, Maksudku, semakin kau ada masalah, kau bilang teman, jangan kau tinggalkan temanmu. ketawa Ustadz Caki bener. Biasa teh. Jadi begitu. tidak, karena Ustadz Caki yang tahu itu toh. Ya. Dan akhirnya setelah saya potong sedikit. Oke. Akhirnya setelah kau menghilang itu kau baru sadar ternyata temanmu itulah penolongmu sebenarnya. Betul. Betul toh? Walaupun Betul. mungkin sebelum teman itu ada Tuhan di atas. Betul. Teman itu hanya sebagai perantara saja. Oke, benar. Sebenarnya ya jujur saya sebenarnya cerita-cerita yang deep talk itu mau saya didengar begini, sumpah. Tapi itu tadi kan, ini jadi cerita-cerita. Iya, ini jadi cerita-cerita akhirnya ringan. sekarang Oke. jadi pembelajaran untuk kita. Betul. Oke, lanjut. Ternyata ada fase tiap manusia, saya kan tiap manusia, dan saya pernah alami itu yang luar biasa dalam under pressure lah, tekanan yang di bawah, tekanan gitu. Bahkan mau cerita dengan teman juga saya tidak mampu, Wal. Betulan ini. Betul. Oh, pantas ente menghilang. Nah, itu tujuannya saya sebenarnya. Apalah, sebenarnya tujuannya untuk singgah lah dulu begitu. Singgah sebentar, menenangkan hati, betul. Cuma salahnya tidak ada teman ngobrol. Akhirnya banyak overthinking. Itu overthinking akhirnya tambah besar. Tambah besar. Oh, betul. Oke. Wal, karena saya coba cerita tadi. Okay. Dan saya tidak mau panjang-panjang kalau yang begitu. Nanti di episode selanjutnya. Sampai di mana itu bareng gitu. Oke. Karena biar bukan hanya saya yang dengar cerita-cerita menginspirasimu toh. Iya. Gitu. Inspirasi. Yang malam-malam ente cerita supaya ini bagus ini. Sekarang pertanyaan, Wal, dalam hidupnya ente ini, siapa atau apa yang pernah jadi tempat singgahnya ente sekarang, Wal? Atau dulu. Kalau saya, bahkan tempat singgahku itu sampai sekarang masih tetap istriku. Tidak gimmick ini kalau mau dinonton. Bunda. Tadi kan Bunda menelpon. Ayah di mana? Iya, karena itu. Oke. Jadi begini, kalau kita kan sudah kenal lama tuh. Oke. Ente tau lah, anak beberapa tahun yang lalu sempat di dunia yang sangat gelap. Sampai sisa itu loh, sangat gelap sekali. Bahkan sampai di fase di mana saya hampir ditinggalkan oleh istri saya karena kelakuan saya yang luar biasa. Sampai di situ. Tapi satu hal yang bikin saya kenapa istriku atau bundanya anak-anak ini sampai hari ini menjadi orang atau tempat singgah terbaik menurut saya. Oke. Karena bayangkan di fase seperti itu pun dia masih mau menemani saya, bahkan menggandeng teman-teman, bahkan keluarga untuk selalu support sama saya sampai detik ini. Makanya untuk bundanya Aca, bundanya Kian luar biasa. Terima kasih Bunda. Mungkin saya jarang mengungkapkan ini di depannya, tapi di sini saya ungkapkan. Oke. Tanpa beliau, saya tidak ada di fase ini. Keren. Luar biasa. Jadi, luar biasa perempuan betul. Hebat setelah ibuku. Bukan gimmick, Tidak. Bukan gimmick. betul. Tapi dia kasih jalan keluar lagi, betul, anak keluar tuh. Bunda, kayaknya Aca ini tulus ya. Pokoknya dia bercerita selalu itu di malam hari. Oke, keren sih, Wal. Betul. Karena ya memang betul. Setiap orang itu pasti punya fase jahat. Masalah overthinking tadi, ente bilang ente pernah berada di ente pernah tidak anak punya fase overthinking ini sampai di fase di mana saya hampir mau bunuh diri. Aduh, saya ini barang mungkin belum pernah saya cerita. Mungkin saya cerita di luar kamera. Sering saya cerita sama teman-teman dekatku ya. Tapi ini pertama kali saya ceritakan di depan kamera. Oke. Bahwa saya pernah di fase itu. Bayangkan anak bawa motor di tengah hujan deras sore-sore, anak bawa motor, anak bilang dalam pikiranku karena sudah menumpuk semua apa-apa. Dalam pikiranku, ini barang. Kalau mungkin saya tabrak dinding atau saya tabrak, saya mati satu kali selesai, hilang semua masalahku.
Menurut ente? menurutku. Oke. Tapi tiba-tiba muncul cahaya kecil saja. Pak kasih tahu saya hal positif. Iya, Baik kalau kalau kau mati, kalau kau maksudnya batabrak kau masih hidup tapi hilang tanganmu satu atau hilang kakimu satu, Aduh. kan tidak enak hidupmu itu. Betul. Akhirnya saya urungkan itu barang itu. Yang selamatkan ente cahaya Cahaya kecil itu. kecil itu. Mungkin itu waktu saya agak menjauh dari Tuhan. Berarti keimanannya ente masih ada pada saat itu, saudara. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bayangkan saya tidur jam 12 malam. Tidak bisa saya tidur. Pokoknya saya tidur itu nanti jam 12 malam baru tak bangun jam 3. Hamat cuma 3 jam tidurku selama 1 bulan. Oke. Betul, betul. Setiap hari seperti itu terus. Mungkin saya berpikir negatif, Hamat kenapa Allah kasih begini saya? Tapi karena kalau saya berpikir negatif terus ini barang ini, tidak lama hidup ini. Saya putar itu pikiran negatif ke arah yang positif. Oh mungkin Allah sengaja kasih tidur saya, kasih bangun saya jam 3 supaya saya bisa ketemu dia di tengah malam itu. Dan alhamdulillah ini saya masih bisa hidup sampai hari ini. Kalau saya bilang ini inspirasi buat kita. Diambil pelajaran positif, bukan yang negatif. Tapi saya yakin teman-teman yang nonton ini, berapapun yang nonton nanti, saya yakin mereka punya di fase singgah yang masing-masing lah ya. Iya betul. Dan mungkin ceritanya bisa jadi mirip, bisa jadi jauh lebih susah dari kita. Susah, tapi alhamdulillah terlewatkan. Betul, dan mungkin ada juga teman yang lagi lah ya dalam posisi goyang dalam kehidupan. Iya, under pressure lah. Boleh dong teman-teman kalau misalnya teman-teman izinkan berbagi di kolom komentar. Biar nanti kita juga coba baca. Siapa tahu kalau berjodoh kita panggil diskusi. Bisa jadi sih ya, siapa tahu bisa jadi bintang tamunya kita. Tujuannya kita di sini kita sharing, bukan hanya cerita-cerita, tapi ini bisa lah ya, teman-teman ya, namanya lah. Teman nongkrong. Jadi kan nongkrong, nama podcast ini kan ruang singgah. Jadi kalau capek singgah dulu. Jangan dijalani terus. Takutnya kopi. Karena kalau kau jalani terus dan kau tidak mampu akhirnya. Tujuannya singgah itu juga kan recovery istilahnya. Betul, recovery, betul. Jadi refresh badan lagi biar tertambah lagi tenaganya. Luar biasa ente punya cerita konco, serius, menginspirasi sekali. Makanya alhamdulillah kalau bisa menginspirasi. Ya, makanya saya bilang ini harus dicerita ke banyak orang yang dengarkan lah. Betul. Nah, sekarang apa pelajaran yang ente ambil? Kemudian apa pesan yang bisa teman-teman dengar dari ceritamu yang luar biasa naik turun, bahkan sampai mau kasih hilang nyawa itu saya rasa luar biasa itu. Ya, jadi satu pelajaran yang menurut saya sangat besar ya. Saya ambil dari situ bahwa ternyata Allah itu tidak pernah memberi cobaan kepada umatnya melebihi batas kemampuan. Kapan terakhir ente baca ceramah? Keren sekali saudara, betul ya? Kelas 3 SMA. Tapi memang betul, bahwa begini. Ternyata selama ini bayangkan ya, sudah berapa banyak masalah yang kita dihadapi di hidupnya kita. Kadang di setiap masalah datang kita selalu berpikir, besar sekali ini masalah. Betul. Tidak mampu saya hadapi nih. Betul. Tapi akhirnya apa? Lihat, kita ada di fase ini. Jadi buat teman-teman bagaimana ini? Betul. Jadi untuk teman-teman di luar sana yang selalu mungkin bergelut dengan masalahnya atau mungkin selalu berada di pikiran overthinking yang sangat besar, bahwa teman-teman ingat, mau agama apapun kalian, yang perlu kita ingat bahwa Tuhan itu tidak pernah memberi cobaan ke umatnya atau ke manusia melebihi batas kemampuannya. Betul. Itu perlu kita ingat. Dan percaya saja, masalah itu akan terlewati dengan sendirinya. Setuju sekali. Seberat apapun masalah, ketika kita masih mau menghadapi dia, insya Allah akan selesai itu masalah. Jangan dihindari ya. Jangan dihindari. Semakin kita hindari, semakin banyak masalah yang datang bertubi-tubi. Ente ini sebenarnya lagi memukul saya karena saat ini saya sama-sama, kita kan sama-sama belajar. Betul. Tapi tidak sedikit pelajaran yang positifnya saya ambil dari ente. Oke teman-teman. Kayaknya jangan terlalu panjang kita di episode pertama ini. Benar. Jadi teman-teman, kita tidak juga berpanjang lebar di episode pertama. Betul. Kita mau perkenalkan saja bahwa insya Allah kedepannya podcast ini akan tayang terus. Hari ini episode pertama, mungkin kedua dan ketiga. Insya Allah akan banyak lagi sesi-sesi cerita yang selalu kita ceritakan di luar kamera, akan kita ceritakan di sini. Dan akan juga nanti bintang tamu juga akan kita undang juga di sini. Supaya podcastnya lebih berkembang kan. Gitu. Setuju. Oke, sekarang kalau podcast yang terkenal itu, ada sapaan ke penonton, panggilannya. Ada panggilan-panggilannya. Kalau kita kira-kira apa, Apa Bang? Karena kan ini ruang singgah kan. Apa panggilannya? Kalau kita panggil sahabat, terlalu ke Noah-Noahan loh. Noah sahabat Noah. Betul. Sahabat Noah. Kira-kira yang lain. Besti. Halo Besti. Itu sekarang lagi dihujat banyak orang itu yang besti itu. Anu kau bilang gini, Boti.
Bukan Besti, Boti. Saya tidak ikut campur. Jadi teman-teman, ya saya pribadi di sini sangat kemarin kan ada gerakan beberapa hari yang lalu, ada Iya, gerakan Punya untuk teman-teman di Kota Palu Oke, buat keren. aliansi menolak LGBT. Saya pribadi sangat setuju dengan gerakan saya ini. juga dong. Saya Luar juga biasa. Jadi saya itu sangat respect sama yang namanya perbedaan. Dong. Mau Betul. agama, ras, Benar, budaya, benar, apapun benar. itu saya sangat respect. Benar. Tapi tidak dengan penyimpangan. Sepakat. Sepakat. Dan saya sangat respect sama Kak Jumarnin. Mungkin komunitas yang Kak Jumarnin viral, yang viral. Oke. Dia kenapa? Weh, luar biasa. Malam Iya, itu deklarasi kayaknya. iya, malam itu dia deklarasi mulai detik ini dia tidak mau dipanggil dengan nama lamanya. Makanya saya tidak sebutkan nama lamanya di sini. Oke. Dia bilang panggil saya dengan nama Jumardin. Jadi untuk Kak Jumardin luar biasa. Keren, Saya bangga Kak, terima kasih. Walaupun saya tidak kenal sama Kakak, siapa tahu suatu saat Kakak mau duduk sama kita sini Berbagi menceritakan, cerita lah ya. berbagi cerita. Kayaknya Kak itu Jumardin itu luar biasa. betul keren Kak. Untuk pindah dari, bayangkan dia sudah nyaman sekali sebenarnya di situ. Kalau dipikir dia nyaman mungkin di situ, tapi betul. dia berani pindah dari hal yang nyaman itu. Respect, terima kasih banyak Kak Jumardin sudah Terima menyuarakan kasih, bahwa dan betul. kita sangat menerima perbedaan, Oke. tidak dengan penyimpangan. Nah, Untuk kembali. Boti di sana. Oke, jangan terlalu panjang Kasih tahu Boti di Jangan sana. terlalu Sudah. panjang. Oh iya. Namanya Tobat. namanya belum. Belum, iya. Karena saya tidak sepakat Iya. dengan nama Besti. Apa panggilan ke teman-teman? Teman Yang- singgah. Teman singgah. Iya, teman singgah. Boleh. Boleh. Jadi Teman lebih singgah. ringan Iya, ya. lebih teman ringan ya. singgah. Jadi Teman ini singgah. teman singgah ya. Siapa tahu ada teman yang mau singgah, duduk sama-sama. Nah, itu jadi. Betul. Oke, jadi teman-teman, teman singgah kita hari ini, kita tidak berpanjang lebar, biar seperti podcast-podcast yang lain, ajak dong untuk subscribe. Oh iya. toh. Untuk teman-teman singgah yang ada di luar sana yang mungkin sempat menonton podcast kami yang perdana ini, Betul. kami mengajak untuk siapa tahu ingin terus melihat Oke. atau mendengar podcast ini, Berbagi cerita silakan. juga Iya, boleh. berbagi cerita boleh. Silakan Oke. komen, subscribe, dan jangan Oke. lupa share Kita ada Ada di di- beberapa platform ini Kak, nantinya Kak. YouTube, YouTube, terus oke, TikTok sama Instagram. Oke. Untuk awal mungkin kita buat di tiga ini dulu ya. Betul. Gitu kan. Jadi nanti kita pecah-pecah tayangan yang paling panjang tentu di YouTube. Betul. Teman-teman tolong bantu supaya biar sama-sama semangat begitu. Betul. Kita juga semuanya ini melatih Melatih kita depan kamera juga nih. depan kamera Supaya juga. mungkin masih kelihatan kaku sekali dua host Iya, di sana. Pasti kaku dong, namanya pertama. Wajar. Saya tidak tahu ini kaku di episode keberapa berakhir. Yang pasti Intinya akan ada episode selanjutnya. betul. Terima kasih. Oke. Ada closing statement dari Iya, kawal. kalau saya berucapkan terima kasih kepada teman-teman yang Oke. mau menonton Oke. podcast ini. Semoga podcast ini Oke. bisa menginspirasi atau bisa Oke. menjadi tempat singgah atau mungkin ruang Oke. singgahnya teman-teman yang mungkin ada di fase yang lagi kurang baik dalam hidupnya. Dari Kak keren. Adit, bagaimana Kak Adit? Saya juga terima kasih buat teman singgah sudah singgah di ruang singgah. Banyak Sek, sekali singgahnya ya. Yang pasti obrolan hari ini bukan memberi semua jawaban pastinya, tapi setidaknya bisa menemani perjalanan atau tempat singgah saat ini lagi Betul lelah. sekali. Terima kasih. Dan saya begitu ya. Saya Adit Ardiansa. Dan saya Awal Ahmad. Oke, sampai bertemu di singgah Berikutnya. Asik. Dadah. Dadah. Oke, Terima kasih Masya teman-teman. Allah, Bila terima topik kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bakal ingat jahat saya sumpah.